Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Galuh Sindu Permana SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2022 Universitas Islam Negeri Salatiga, NIM 270402200056. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Banjarnegara, Jawa Tengah. Hari ini, Rabu 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi tema 1, subtema 1, indahnya kebersamaan, keberagaman budaya bangsaku. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Ya, selamat pagi. Ya, ulangi kurang semangat dong. Selamat pagi. Oke, baik. Marilah kita berdoa. Silakan untuk Ketua Kelas, Mas Revi, untuk dipimpin berdoa. Disiapkan, Mas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, baik. Kalian sudah berdoa dengan baik dan khusyuk. Kemudian akan Pak Guru absen ya, seperti biasa nanti yang namanya Pak Guru panggil, kemudian sambil berucap sambil mengangkat tangan ya. Oke, baik. Yang pertama adalah Adam. Oke, Adam hadir. Yang kedua adalah Inaya. Ya. Yang ketiga adalah Khalil. Oke. Kemudian Sakinah. Ya. Arum. Oke, baik. Hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir ya. Beberapa hari ini cuaca hujan ya, tapi alhamdulillah sekarang cerah ya. Jadi kamu tidak ada alasan untuk tidak berangkat dan tidak ada alasan untuk tidak semangat dalam belajar. Oke, baik. Ya, kali ini di pagi hari ini kita akan belajar tema berapa, dilihat di papan tulis itu. Ya, tema 1 tentang apa? Indahnya kebersamaan. Enak sendirian atau enak bersama? Bersama, ya. Kalau sendirian kamu menemukan masalah, kira-kira bisa diselesaikan tidak? Oh, ada yang bisa, ada yang enggak. Bisa tapi lama. Ya, lama sekali akhirnya nyerah, jadinya tidak bisa. Kalau kamu bersama-sama, kenapa bersama-sama bisa menyelesaikan masalah? Karena apa? Karena banyak orang.
atau ada satu ciri khasnya apa tadi? Karena kalau bersama-sama itu kita akan melakukan gotong royong. Ya kan, ya gitu kan? Ya, oke, baik. Itu ya. Kemudian nanti kita akan lihat salah satu tayangan ya tentang indahnya kebersamaan ya. Seperti tadi Pak Guru sudah bilang, bersama itu segala sesuatunya menjadi enak, nyaman, lancar ya. Kamu tidak bingung karena ada teman yang membantu atau ada keluarga yang membantu. Makanya akhirnya jadinya indah. Makanya indahnya kebersamaan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah membaca teks tentang keberagaman Indonesia. Setelah membaca teks, kamu bisa tahu menentukan mana ide pokok. Ayo, ingat enggak cara mencari ide pokok? Gagasan pokok. Oh, biasanya ide pokok, gagasan pokok terdapat di itu ada yang tahu. Ya. Itu ya. Kemudian yang ketiga nanti kamu itu dapat menyebutkan salah satu identitas saja, ya. Provinsi atau daerah. Identitasnya apa, Pak? Misalnya dari baju adat atau alat musik. Sekarang Pak Guru akan memperlihatkan video, nanti kamu silakan diamati, ya. Diamati dengan baik, kemudian nanti ada beberapa masalah, ada beberapa pertanyaan yang akan Pak Guru lontarkan kepada kalian, dan atau kamu nanti ada yang ingin tanyakan tentang video, Pak itu sih videonya kok seperti ini, kok seperti itu. Lah kamu ada yang aneh atau sama sekali kamu belum pernah lihat, kamu boleh ditanyakan. Siap lihat video? Oke, gitu semangat ya.
Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Ya baik, tadi kalian sudah melihat video itu, tanggapanmu gimana? Kamu lihat satu kata untuk video yang tadi Iyo tunjuk jari. Kamu menyebutkan satu kata tanggapanmu tentang video itu. Ya apa mas? Bagus. Lagi? Indah. Alam boleh. Terus tanggapan. Ada lagi? Ada? Oke baik. Tadi kamu lihat video tentang keberagaman Indonesia. Mas Mbak dengarkan. Indonesia itu satu-satunya negara yang mempunyai pulau terbanyak dan bahasa terbanyak. Karena pulaunya banyak, bahasanya banyak, otomatis semuanya beragam, agamanya juga banyak, adat istiadatnya juga banyak. Nah, karena banyaknya seperti itu, satu hal yang bisa membahayakan yang harus dihindari itu adalah apa? Konflik, permusuhan, ya, suku A dengan suku B. Nah, itu yang harus dihindari. Lah, makanya keberagaman itu dimaknai sebagai sebuah kebersamaan yang akhirnya menjadikan indah. Oke, baik. Ya, sekarang coba kamu tanya ke teman sampingmu atau belakangmu. Mau tanya apa dulu? Coba kamu tanya, kalau di sini semua kita kan madrasah, semua agamanya pasti Islam. Tapi suku, lah ini mungkin tidak di antara orang tuamu yang bukan dari Jawa Tengah. Ada ya, ada yang dari Sunda, ada dari Sunda, ada dari mana? Dari mana? Dari Sunda, Jawa Timur. Ada lagi yang orang tuanya luar Jawa Tengah? Jawa Barat. Ada lagi? Ada lagi enggak? Saya Pak. Oh, itu ya. Dari Jawa Timur ada, dari Jawa Barat ada. Kalau Jawa Barat sukunya apa Mas Mbak? Jawa Barat sukunya apa? Suku apa tadi Pak Guru bilang? Sunda, ya. Suku Sunda. Kalau kita Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jogja itu masih masuknya suku Jawa karena pakai bahasa Jawa, cuma beda dialek. Dialek siapa Pak Guru? Ada yang kalau kita di Banyumas ada yang A, Sega. Kalau di Wetan jadinya Sego. Oh iya, gitu ya. Nah, itu sama bahasa Jawa tapi cuma beda dialek. Nah, dari berbagai daerah itu ada yang namanya suku-suku. Ya, kalau tadi ada yang bilang di Jawa Barat ada suku apa tadi Pak Guru dengar? Selain Sunda tadi ada yang bilang apa? Baduy. Yang pertama itu, lah itu Indonesia sudah digambarkan warnanya saja beda-beda. Ya, nah, warnanya sudah beda-beda. Rumah adatnya, pakaian adatnya, agamanya itu sudah berbeda-beda. Tariannya juga Mas Mbak. Nah, kan kita pernah belajar itu ya tentang tari. Lah, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah NKRI. Apa NKRI? Keluarga Mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah. Nah, anugerah karena tidak di semua negara. Di Malaysia ada tapi cuma sedikit, di Singapura juga ada tapi sedikit, di Indonesia banyak sekali bentuk keragaman bangsa Indonesia. Ya lihat itu, yang pertama apa itu? Bahasa daerah. Kamu pergi ke tempat lain bahasanya sama atau tidak? Beda-beda ya. Bahasa daerah merupakan satu bentuk kekayaan. Setiap suku itu bahasanya masing-masing. Kamu pergi ke Papua ngomong sama orang Papua bingung bahasanya apa. Nah, makanya ada bahasa Indonesia buat meskipun bahasa ya bermacam-macam tidak menimbulkan perpecahan ya, karena ada itu
bahasa Indonesia. Kemudian ini macam-macam bahasa daerah. Nah ini kamu pergi ke Jawa Barat, kumaha damang. Nah kumaha damang, bagaimana kabarnya? Kalau di kita pripun kabare gitu kan, beda-beda kan ya. Nah itu. Kemudian ada bahasa Batak, bahasa Betawi, dan masih banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah ini rumah adat. Rumahnya beda-beda, tidak sama. Kalau kita Jawa Tengah rumah adatnya namanya apa? Joglo. Ya, nah itu yang digambar itu rumah adat orang Papua namanya apa itu? Ada yang tahu nggak? Ya, Honai. Iya ya. Nah, ini rumah Gadang. Ini rumah Tongkonan suku Toraja. Nah, ini tempat kita. Joglo, ya itu dari Jawa Tengah, bentuknya seperti itu, trapesium atasnya. Nah ini ya rumah orang Papua dari jerami atasnya. Kemudian selanjutnya adalah pakaian adat. Lah ini mas, ya pakaian adatnya sama enggak? Bedanya dari mahkotanya biasanya dan pernak-pernik lainnya itu beda-beda, ya. Pakaian adat itu di Indonesia banyak sekali macamnya, masing-masing suku punya ciri khas pakaian adat. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu pakaiannya berbeda. Kemudian contohnya lah itu kain ulos. Kamu kalau lihat orang Batak, ya itu. Di sini seperti ada, ya. Kemudian itu ikat kepala. Tadi seperti Pak Guru bilang. Kamu sudah mengetahui tentang keberagaman Indonesia. Sekarang ada paragraf. Kamu mencari ide pokok, gagasan utama dan gagasan pendukung. Sekarang kamu lihat, kamu baca di depan berapa paragraf itu? Satu ya. Ada satu paragraf. Kamu silakan baca, ya. Silakan baca dalam hati. Kemudian nanti menemukan ide pokok dan gagasan utama atau ide pokok dan gagasan pendukung. Tapi yang paling gampang adalah menemukan gagasan utamanya dulu. Tadi sudah ada yang bilang kalau gagasan utama atau kalimat utama itu biasanya terdapat di mana? Awal atau akhir gitu ya. Di awal atau di akhir. Sekarang kamu coba baca dalam hati. Kalau sudah menemukan kalimat utamanya ditulis di buku tulismu. Oke, coba perhatikan. Siapa yang mau maju paragraf 1? Ya, silakan Mas. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Babakan. Ya, tadi Anam sudah menyebutkan gagasan utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Iya, duduk. Ya, betul ya. Gagasan utamanya itu terdapat di awal apa di akhir itu? Awal kalimat. Ya, sekarang paragraf yang kedua. Silakan siapa yang mau maju? Oh ya, sini Mas. Gagasan utama yang kedua adalah budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya, Juandra tadi menyebutkan paragraf kedua adalah apa? Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya, betul. Silakan duduk, Mas. Ya, itu adalah gagasan utama yang paragraf kedua. Ya, sini Mas.
Gagasan utama paragraf keempat adalah budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Ya, paragraf keempat disebutkan sama Mas Revi adalah budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Ya, silakan duduk Mas. Oke, sampai di sini kamu sudah bisa ya menemukan gagasan utama. Gampang atau sulit? Gampang. Kata kuncinya tadi kalau tidak di awal ya di akhir. Lah sekarang mencari gagasan pendukung. Loh, gagasan pendukung gimana? Gagasan pendukung kalimat selain gagasan utama. Berarti gagasan pendukung yang mana? Yang mana? Ya selain itu. Berarti yang terusannya Pak, iya terusannya. Nah, ya. Pak ini misalnya kalimat gagasan utamanya di bawah, berarti gagasan pendukungnya ya kalimat yang di atasnya. Pak, gagasan utamanya kalimat yang di atas, berarti gagasan pendukung kalimat yang mana? Bawahnya. Silakan membentuk kelompok. Ya baik anak-anakku sekalian, setelah kita tadi maju presentasi atau maju perwakilan teman-temanmu untuk mengemukakan hasil gagasan utama yang didapat di bacaan apa tadi judulnya ya? Pawai budaya ya. Ada berapa paragraf tadi ya? 5 paragraf. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD lembar kerja peserta didik ya. Kalau tadi kamu kan cuma melengkapinya gagasan pokok. Lah ini dilengkapi sama dengan gagasan pendukung. Nah, ya. Tadi kan gagasan utamanya sudah tahu masing-masing. Sekarang gagasan pendukungnya dituliskan juga di lembar ini. Yo, Mas ini Mas dibantu Mas Pak Guru Mas. Dibagi setiap kelompok. 1 ya, sini juga 1. 1. Awas ya. Awas. Sudah? Sudah nerima semua? Nah, sebelum itu ya. Itu nanti ada nama kelompok ya. Kalau yang Pak saya lebih dari 5 dituliskan di bawahnya. Oke baik, kalian sudah menerima. Yang kalian kerjakan dulu itu adalah yang bagian bawah ya. Bagian bawah ini adalah pilih salah satu paragraf. Tadi kan ada 5, nanti akan Pak Guru tampilkan lagi. Pilih salah satu paragraf, kemudian ditulis gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Ingat kalau milih kalimat itu dari titik sampai titik itu namanya satu kalimat ya. Pak, kemudian atasnya apa? Atasnya itu tadi yang sudah kita bahas, yang sudah kamu 5 temanmu sudah maju, kamu tuliskan kembali di sini. Mudah apa enggak? Ya. Sedangkan yang bagian bawahnya bukan 5-5-nya, kamu pilih salah satu. Pak, saya mau milih yang pendek, terserah kamu. Mau milih yang panjang, terserah kamu. Ditulis di sini. Pak, saya milih yang paragraf 3, berarti gagasan utamanya tinggal dipindah di sini. Pak, saya mau milih paragraf 5, berarti tinggal dipindah ke sini. Lah kalimat pendukungnya adalah kalimat selain gagasan utama dari titik sampai titik. Pak, dari titiknya sampai titik cuma ada 3, ya kamu pilih, kamu tulis 3 saja. Pak, dari titik sampai titik cuma ada 2, ya kamu pilih, kamu tulis hanya ada 2. Gitu ya, paham ya? Ya, silakan dikerjakan, Pak.
kalian sudah mengerjakan tadi secara kelompok LKPD lembar kerja peserta didik berdasarkan materi tadi bacaannya berjudul Paweh Budaya ya. Sekarang pekerjaan LKPD yang kamu kerjakan secara kelompok, nanti silakan perwakilan salah satu anak dari setiap masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan ya dengan suara yang jelas, tidak usah terburu-buru ya, dan keras ya. Pertama dari kelompok 1, yuk silakan maju ke depan sini Mas yang mempresentasikan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cer. Baju ini terdiri dari atasan putih bergelang panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti kendang namun berbentuk lebih panjang. Iya, terus. Sudah? Dah, Pak. Iya. Ya, silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok 4, yuk sini Mas. Maju Mas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah dan topi ting dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya, silakan duduk lagi Mas. Oke, baik, perhatikan semuanya. Nah, ini ya. Ternyata tadi dari hasil kerja kelompokmu yang Pak Guru lihat kendala utama apa? Masalah penulisan. Ya, penulisanmu kurang jelas, jadinya temanmu ikut bacanya tidak jelas ya, makanya diperbaikin lagi ya penulisannya. Kemudian ingat dari titik sampai titik. Dari titik sampai titik. Jangan, Pak kalau ada koma gimana? Ya dicari di belakangnya titiknya sampai ketemu. Oke, baik. Hari ini kita sudah selesai belajar ya, kita dari awal sampai akhir. Kamu tadi mendengarkan penjelasan Pak Guru, nonton video, nggarap soal, tak kasih LKPD, ya, kemudian kamu maju mempresentasikan satu-satu. Lah sekarang, ya ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kita hari ini belajar apa saja coba? Yuk tunjuk jari. Ya Mas, sini Mas. Ya, hari ini kita belajar apa saja Mas? Yang pertama Mas? Kebersamaan dalam keberagaman di Indonesia. Yang kedua, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Iya, baik. Tepuk tangan buat Akmal. Oke, baik ya. Tadi sudah dijelaskan, sudah disampaikan sama temanmu. Hari ini kita belajar 2 poin, ya, yaitu tentang kebersamaan dalam keragaman di Indonesia, ya, dan gagasan utama dan gagasan pendukung. Ingat, ingat ya Mas Mbak, perhatikan ya. Di dalam keberagaman, beragam itu artinya berapa? Macam. Tidak boleh ada konflik. Konflik sama dengan permusuhan. Kalau permusuhan siapa yang rugi? Ya kita semua ya. Kemudian yang kedua tadi menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Biasanya gagasan utama terdapat di awal atau di akhir. Gagasan pendukung adalah kalimat selebihnya. Paham ya? Baik, sebelum kita pulang dan berdoa ya,
bukunya dimasukkan dulu ke tasmu semuanya. Kita sudah beres-beres, sebelum kita pulang dan berdoa, kita nyanyi lagu nasional dulu. Ya, lagu Garuda Pancasila. Ya, semuanya berdiri. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sudah selesai, silakan ketua kelasnya disiapkan untuk pulang.